Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang keselamatan dan pemulihan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Mazmur 53 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Umat Israel sangat mengharapkan suatu kebebasan dari kejahatan yang sangat besar di dalam negeri mereka. Ada dua kejahatan besar di tengah bangsa Israel. Yang pertama, kejahatan datang dari luar, di mana bangsa-bangsa asing menyerang dan menindas bangsa Israel. Kejahatan yang kedua datang dari dalam. Ada orang-orang dursila di tengah mereka, orang-orang bebal yang melawan hukum Allah. Semua kejahatan ini menyebabkan bangsa Israel menderita baik secara fisik dan juga mental. Itulah sebabnya mereka merindukan datangnya keselamatan dan pemulihan. Hal ini hanya bisa terjadi jika Tuhan datang melawat umatnya. Bila suatu bangsa sedang dijajah bangsa lain, maka tidak cukup hanya suatu kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Karena setelah mengalami kemerdekaan, bangsa itu harus mengalami pemulihan. Dengan adanya pemulihan, maka bangsa itu akan dapat melanjutkan pembangunan negerinya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak saja menerima keselamatan yang datang dari Bapa melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, kita terus-menerus meminta pemulihan terjadi atas hidup kita. Jadi, jangan berhenti hanya sampai menerima Yesus Kristus dan dibaptis. Sebab tujuan kita menjadi orang percaya bukan saja untuk menerima keselamatan, tetapi hidup kita juga harus terus-menerus dibangun ke arah Kristus. Dan kita hanya dapat membangun diri ini jika kita mau dipulihkan dari masa lalu. Beberapa orang mungkin berpikir, yang penting saya sudah terima Yesus, saya sudah dibaptis oleh pendeta saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata mereka masih jatuh dalam hidup dosa masa lalu. Mereka belum pulih total. Jika ini dibiarkan, maka lama-kelamaan hidup akan kembali menjadi budak kejahatan. Bagaimana kita dapat pulih seutuhnya? Pertama, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan keadaan kita dari segala bentuk masa lalu kita yang gelap. Kita perlu menyadari bahwa semua masa lalu, keinginan daging, dan kejahatan tidak bermanfaat, tapi merusak hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa segala kepahitan, segala sakit hati, itu menyebabkan kita dapat menjauh dari Tuhan. Sebab itu kita perlu berseru dengan segenap hati kepada Yesus, menyerahkan semua perkara itu agar kita mengalami pemulihan. Kita juga perlu meminta Roh Kudus untuk menyelidiki hati dan batin kita setiap hari. Dan jika Roh Kudus menemukan sesuatu di hati kita untuk dibereskan, maka janganlah menunda-nundanya, supaya jawaban doa kita tidak terhalang. Dan kita akan menerima berkat-berkat-Nya. Dengan sukacita kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah datang menyelamatkan kami dan memberikan Roh Kudus berdiam di dalam kami. Pulihkanlah terus-menerus keadaan kami ya Tuhan, biar hidup kami dipakai bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.